Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa doamu tidak juga terkabul? Engkau menangis, engkau memohon, engkau berharap, namun seakan-akan langit tetap tertutup rapat. Seakan Allah tidak mendengarkan bisikan hatimu. Padahal sebenarnya Allah Maha mendengar. Tidak ada satu pun doa yang sia-sia. Setiap doa pasti tercatat, setiap tangisan pasti sampai. Hanya saja, ada rahasia di balik doa. Ada sebab mengapa doa terkabul cepat, ada pula mengapa doa ditunda jawabannya. Dan ada juga doa yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Karena itu, marilah kita renungkan. Siapakah orang-orang yang doanya begitu dekat dengan ijabah? Siapakah hamba-hamba yang ketika mengangkat tangannya, maka rahmat Allah turun menyelimutinya? Siapakah mereka yang ketika berbisik dalam doa, maka malaikat mengamini dan langit pun terbuka? Saudaraku, doa adalah senjata seorang mukmin. Doa adalah jembatan antara hamba dengan Tuhannya. Doa adalah tanda seorang hamba masih memiliki harapan. Doa adalah bukti bahwa kita tidak pernah sendiri. Doa adalah pengakuan bahwa kita lemah. Dan Allah lah yang maha kuat. Namun doa tidak serta-merta terkabul begitu saja. Ada adabnya, ada syaratnya, ada waktunya, dan ada hamba-hamba tertentu yang dimuliakan oleh Allah. Mereka inilah orang-orang yang doanya lebih cepat sampai, lebih mudah dikabulkan, dan lebih sering Allah penuhi dengan karunia. Pertama, orang yang berdoa dengan hati yang penuh keyakinan. Doanya lahir dari hati yang yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ia tidak ragu sedikit pun. Ia tidak sekadar mengucapkan kata-kata, tapi hatinya hadir penuh kepercayaan. Rasulullah bersabda, "Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan." Inilah kuncinya. Yakin, percaya, dan tidak tergesa-gesa. Kedua orang yang berdoa dengan penuh kerendahan hati. Doanya tidak sombong, tidak angkuh. Ia berdoa dengan rasa hina di hadapan Allah. Ia tunduk, ia menangis, ia merasa dirinya hanyalah hamba. Semakin ia merasa lemah, semakin dekatlah rahmat Allah kepadanya. Bukankah doa itu inti dari ibadah? Dan bukankah ibadah adalah pengakuan bahwa kita ini lemah? Ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Doa seorang ayah adalah benteng kuat. Doa seorang ibu adalah senjata paling tajam. Tangisan seorang ibu di tengah malam, doanya yang lirih dalam sujud, sungguh tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Betapa banyak anak yang selamat karena doa ibunya. Betapa banyak rezeki yang datang karena doa ayahnya. Betapa banyak pintu tertutup yang terbuka karena restu orang tua. Keempat, doa anak yang saleh untuk orang tuanya. Ketika seorang anak senantiasa mendoakan ayah ibunya, maka doa itu sampai dan menjadi cahaya di alam kubur. Allah kabulkan doa itu sebagai bentuk kasih sayang. Maka jangan pernah remehkan doa seorang anak yang tulus. Anak yang saleh adalah investasi orang tua, dan doanya adalah bekal yang tak pernah putus. Kelima, doa orang yang terzalimi. Inilah doa yang paling cepat sampai kepada Allah. Tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah yang maha mendengar. Sekalipun ia tidak berilmu, sekalipun ia tidak memiliki kedudukan, jika ia dizalimi lalu ia berdoa, maka Allah akan membelanya. Rasulullah mengingatkan, takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, karena doa itu akan diangkat di atas awan. Sungguh, Allah maha adil. Keenam, doa orang yang sedang dalam perjalanan. Musafir yang berdoa, doanya lebih mudah terkabul karena ia berada dalam keadaan sulit, ia jauh dari rumah, dan ia menggantungkan dirinya kepada Allah. Maka Allah pun mendengar doa itu dengan kasih sayang. Ketujuh, doa orang yang berpuasa. Doa seorang yang berpuasa ketika berbuka tidak akan tertolak karena ia telah menahan diri sepanjang hari. Ia meninggalkan makan, minum, dan hawa nafsu demi Allah. Maka Allah muliakan dengan mengabulkan doanya. Kedelapan, doa seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang jujur, yang menegakkan keadilan ketika ia berdoa untuk rakyatnya, Allah akan mengabulkannya. Karena doa itu lahir dari hati yang bersih dan niat yang tulus untuk menebar kebaikan. Kesembilan, doa orang yang selalu berzikir kepada Allah. Lisannya basah dengan istighfar, hatinya penuh dengan zikir. Ketika ia berdoa, doanya seakan menyatu dengan cahaya zikir, maka doa itu lebih cepat dikabulkan. Dan saudaraku, ingatlah, Allah itu maha mendengar. Bahkan sebelum kita mengucapkan doa,
Allah sudah tahu isi hati kita. Bahkan sebelum kita meminta, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Allah tetap memerintahkan kita untuk berdoa, agar kita selalu dekat dengannya. Agar kita selalu sadar bahwa kita hanyalah hamba. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah menyerah. Sekalipun doa belum terkabul hari ini, mungkin Allah menundanya untuk waktu yang lebih indah. Sekalipun doa belum terjawab, mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Atau mungkin doa itu sedang dijadikan tameng dari bencana yang tidak kita ketahui. Saudaraku, yakinlah, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada tangisan yang hampa. Setiap doa adalah cahaya, dan setiap doa akan menemukan jalannya kepada Allah. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan, kita tidak cukup hanya mengucapkannya dengan lisan. Doa harus datang dari hati yang hadir. Doa harus disertai keyakinan yang teguh. Doa harus dilantunkan dengan penuh rasa harap dan takut. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan bagimu." Namun perhatikan, ayat itu juga ditutup dengan peringatan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Itu artinya doa adalah bentuk ibadah. Orang yang enggan berdoa adalah orang yang sombong kepada Allah. Dan orang yang sombong kepada Allah tidak akan mendapat bagian dari rahmat-Nya. Karena itu mari kita lihat siapa lagi orang-orang yang doanya mudah sampai kepada Allah. Salah satunya adalah doa hamba yang selalu bertobat. Ketika seorang hamba kembali kepada Allah dengan penyesalan, air matanya jatuh karena dosa-dosa, lalu ia memohon ampun, doanya sangat dekat dengan rahmat Allah. Karena Allah mencintai orang yang bertobat. Bayangkan, seorang hamba yang penuh dosa, namun ia kembali kepada Allah dengan tangisan. Allah bukan saja mengampuni, bahkan mengganti dosanya dengan pahala. Betapa luas rahmat Allah bagi hambanya. Dan doa seorang pendosa yang bertobat bisa lebih mulia daripada doa orang yang merasa dirinya suci. Saudaraku, doa juga lebih mudah terkabul ketika seorang hamba ikhlas. Ikhlas adalah rahasia terbesar dalam doa, bukan untuk pamer, bukan untuk didengar manusia, tapi benar-benar karena Allah. Orang yang ikhlas, meski doanya sederhana, akan sampai ke langit. Sedangkan orang yang ria, meski doanya panjang, tidak akan pernah naik. Ada pula doa yang dikabulkan karena waktunya tepat. Waktu-waktu mustajab yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Misalnya, doa di sepertiga malam terakhir. Ketika seluruh manusia tertidur lelap, Allah turun ke langit dunia seraya berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni." Betapa rugi jika kita melewatkan waktu ini, karena saat itu, doa sangat dekat dengan ijabah. Ada juga doa antara azan dan iqamah. Rasulullah mengingatkan bahwa doa di waktu ini tidak tertolak. Maka jangan sia-siakan kesempatan setiap kali azan berkumandang. Berdoalah dengan hati yang tulus, karena pintu langit sedang terbuka. Doa juga mustajab pada hari Jumat. Ada satu waktu yang sangat istimewa, ketika doa seorang hamba tidak akan ditolak. Para ulama berbeda pendapat tentang waktunya. Namun yang jelas hari Jumat adalah hari penuh berkah. Hari itu adalah hari doa-doa diangkat kepada Allah. Dan jangan lupakan doa ketika sujud. Sujud adalah saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam sujud, kita letakkan wajah kita di tanah. Dalam sujud, kita hancurkan kesombongan. Maka jadikan sujud sebagai tempat berdoa. Karena doa dalam sujud adalah doa yang sangat Allah cintai. Saudaraku, ada juga doa yang mustajab ketika seorang hamba sedang sakit. Orang sakit berada dalam keadaan lemah, dan Allah dekat dengan hamba yang lemah. Doanya tidak tertolak, karena hatinya lebih tulus dan lebih bergantung kepada Allah. Begitu pula doa orang yang sabar, orang yang diuji, lalu ia bersabar. Ketika ia berdoa, doanya penuh kekuatan, karena kesabarannya membuat Allah mencintainya. Dan Allah menjanjikan bahwa bersama kesabaran ada pertolongan. Saudaraku, doa juga lebih mudah dikabulkan ketika kita memperbanyak istighfar. Orang yang hidup dengan istighfar, doanya lebih bersih, lisannya terjaga, hatinya lebih lembut. Dan Allah menjanjikan bahwa istighfar membuka pintu rezeki, menurunkan hujan dan memberi anak-anak yang saleh. Perhatikan, doa bukan hanya tentang meminta, doa juga tentang memperbaiki hati. Doa juga tentang membersihkan jiwa.
Orang yang hatinya kotor sulit berdoa dengan tulus, tapi orang yang hatinya bersih, doanya ringan, doanya tulus, doanya mengalir. Maka bersihkan hati dengan zikir. Perbanyak salawat kepada Nabi, perbanyak membaca Al-Quran, karena hati yang dekat dengan Al-Quran, doanya lebih bercahaya. Saudaraku yang dicintai Allah, ketika kita berbicara tentang doa, ingatlah selalu bahwa doa bukan hanya soal terkabul atau tidak. Doa adalah tanda kita masih memiliki hubungan dengan Allah. Doa adalah tanda cinta Allah kepada kita. Karena Allah tidak mungkin mengizinkan seorang hamba berdoa, kecuali Allah ingin memberinya kebaikan. Maka jangan berhenti berdoa, jangan lelah memohon, jangan menyerah meski doa terasa lama. Karena doa adalah ibadah yang tidak pernah sia-sia. Ingatlah, doa orang yang sabar, doa orang yang berbaik sangka kepada Allah adalah doa-doa yang dicatat dengan penuh kemuliaan. Dan doa itu akan kembali kepadanya dengan bentuk yang lebih indah daripada yang ia harapkan. Ketahuilah bahwa doa adalah rahasia kebersamaan kita dengan Allah. Setiap kali kita berdoa, kita sedang membuka jalan antara langit dan bumi. Setiap kali kita berdoa, kita sedang mengetuk pintu rahmat-Nya. Dan setiap kali kita berdoa, sebenarnya Allah lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Namun, ada sebab-sebab yang membuat doa semakin kuat. Ada keadaan-keadaan yang membuat doa tidak tertolak. Dan ada orang-orang yang dimuliakan Allah karena doanya. Kita harus belajar mengenal mereka, agar kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Saudaraku, salah satu doa yang paling mustajab adalah doa orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu. Ketika engkau mendoakan saudaramu secara tulus, tanpa ia tahu, tanpa ia minta, maka malaikat berkata, "Amin," dan bagimu seperti yang engkau doakan. Bayangkan, setiap kali engkau mendoakan orang lain, engkau juga mendapatkan doa yang sama. Inilah bentuk kasih sayang Allah. Inilah cara Allah mengajarkan kita untuk tidak egois. Selain itu, doa orang yang sedang dalam keadaan terdesak juga mustajab. Ketika seseorang sudah tidak tahu lagi harus kemana, ketika semua jalan tertutup, ketika tidak ada manusia yang bisa menolongnya, ia pun berdoa dengan penuh kepasrahan. Doa seperti ini biasanya sangat cepat Allah kabulkan, karena hatinya benar-benar hanya bergantung kepada Allah. Bukankah Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan, ia berdoa dengan doa yang sederhana. La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Doa ini tidak panjang, tapi lahir dari hati yang sangat pasrah, dan Allah pun menyelamatkannya dari kegelapan. Inilah bukti bahwa doa orang yang terdesak, doa orang yang benar-benar menyerah kepada Allah, sangat dekat dengan pertolongan. Saudaraku, ada juga doa orang yang memperbanyak amal saleh. Doanya lebih mudah dikabulkan karena amalnya menjadi cahaya bagi doanya. Seperti kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Mereka tidak bisa keluar, pintu gua tertutup batu besar. Maka masing-masing berdoa dengan menyebut amal salehnya. Satu dengan baktinya kepada orang tua, satu dengan menjaga kehormatan dari zina, dan satu lagi dengan kejujurannya dalam bekerja. Allah pun menyelamatkan mereka, karena doa yang disertai amal kebaikan tidak tertolak. Begitu pula doa orang yang gemar bersedekah. Sedekah adalah cara membuka pintu langit. Sedekah adalah bukti iman dan kasih sayang. Ketika seorang hamba bersedekah lalu ia berdoa, doanya lebih mudah sampai kepada Allah, karena ia menolong orang lain dan Allah pun menolongnya. Saudaraku yang mulia, ada doa yang terkabul karena lisannya bersih dari dusta. Orang yang menjaga lisannya tidak suka mengumpat, tidak suka menyakiti. Doanya lebih jernih, karena lisan yang bersih lebih mudah menyebut nama Allah. Dan Allah mencintai lisan yang senantiasa jujur. Ada juga doa orang yang berhati lembut, orang yang penuh kasih, yang tidak menyimpan kebencian. Doanya seringkali lebih mudah diijabah, karena hatinya bersih, dan Allah mencintai hati yang bersih. Saudaraku, doa juga lebih mustajab ketika diucapkan dengan penuh kesungguhan, tidak tergesa-gesa. Tidak hanya sekadar mengulang kata-kata, tetapi doa yang lahir dari hati yang mendalam. Rasulullah mengingatkan, janganlah salah seorang di antara kalian berkata, "Aku sudah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan," karena sikap tergesa-gesa justru membuat doa terhalang. Maka bersabarlah dalam berdoa. Ulangi doa yang sama, mohonlah berulang kali.
karena Allah mencintai hamba yang terus-menerus meminta. Bahkan Allah murka kepada hamba yang tidak berdoa. Sementara manusia biasanya marah jika dimintai terus-menerus, Allah justru murka jika kita berhenti meminta. Ingatlah juga, doa lebih mudah terkabul jika disertai dengan rasa syukur. Orang yang hidupnya penuh syukur, doanya lebih bercahaya. Ia selalu berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang kecil, maka Allah pun menambah nikmatnya. Dan ketika ia meminta sesuatu, Allah kabulkan sebagai bentuk kasih sayang. Saudaraku, orang-orang yang menjaga salatnya, doanya lebih mustajab. Karena salat adalah doa terbesar, salat adalah cara kita terus berhubungan dengan Allah. Maka orang yang menegakkan salat, doanya lebih terjaga dan lebih didengar. Orang-orang yang menjaga makanan dan minumannya dari yang haram, doanya pun lebih mudah dikabulkan. Karena doa yang keluar dari hati dan tubuh yang bersih akan sampai kepada Allah. Sedangkan doa yang keluar dari perut yang penuh makanan haram sulit untuk naik ke langit. Maka berhati-hatilah dengan rezeki yang kita cari, karena rezeki yang halal adalah kunci doa yang mustajab. Saudaraku, jangan pernah meremehkan doa seorang hamba yang sederhana. Mungkin ia tidak terkenal, mungkin ia tidak kaya, mungkin ia tidak memiliki kedudukan, tetapi hatinya bersih. Air matanya jatuh di sepertiga malam, dan Allah lebih mencintainya daripada banyak manusia yang lalai. Doanya lebih cepat sampai. Ingatlah, bukan panjangnya kata yang membuat doa terkabul, bukan indahnya kalimat, tapi kebersihan hati dan ketulusan jiwa. Doa sederhana dari hati yang ikhlas lebih kuat daripada doa panjang dengan hati yang kosong. Maka, mari kita belajar berdoa dengan hati. Mari kita belajar berdoa dengan penuh keyakinan. Mari kita belajar berdoa dengan ikhlas, agar doa-doa kita menjadi doa yang mustajab. Saudaraku yang dirahmati Allah, doa adalah rahasia besar antara seorang hamba dan Tuhannya. Kadang kita berdoa hari ini, namun jawabannya baru datang bertahun-tahun kemudian. Kadang kita berdoa memohon sesuatu, tetapi Allah justru memberi yang berbeda, dan seringkali Allah memberi bukan apa yang kita minta, tetapi apa yang kita butuhkan. Disinilah letak indahnya doa. Doa bukan sekadar tentang hasil, doa adalah tentang perjalanan hati. Doa adalah tentang kesabaran dalam menunggu. Doa adalah tentang bagaimana kita mempercayai janji Allah. Saudaraku, orang yang doanya lebih mudah dikabulkan adalah orang yang hatinya penuh tawakal. Tawakal artinya menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, ia berusaha sekuat tenaga, namun ia serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Inilah orang yang Allah cintai, karena ia tidak memaksa kehendaknya di atas kehendak Allah. Ada pula doa yang mustajab dari orang yang menolong sesama. Setiap kali ia membantu orang lain, setiap kali ia meringankan beban saudaranya, maka Allah pun meringankan bebannya. Doanya lebih mudah diterima, karena ia menjadi sebab terkabulnya doa orang lain. Bukankah Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Maka orang yang suka menolong, saat ia berdoa, Allah pun menolongnya. Saudaraku, ada juga doa yang lahir dari hati seorang hamba yang selalu sabar dalam musibah. Ketika ujian menimpanya, ia tidak mengeluh. Ketika kesulitan datang, ia tetap tabah. Lalu ia berdoa dengan penuh kerendahan hati. Allah pun mencintai doanya, karena sabarnya membuat doa itu lebih indah. Doa orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah juga mustajab. Orang yang yakin bahwa Allah tidak akan menzalimi dirinya, orang yang percaya bahwa apapun yang Allah beri adalah yang terbaik, doanya penuh dengan optimisme. Dan Allah pun memberikan sesuai prasangka hambanya. Saudaraku, ada juga doa orang yang menjaga hubungan silaturahmi. Orang yang selalu menyambung tali persaudaraan, Allah berkahi hidupnya. Doanya lebih mudah terkabul karena ia menjadi sebab bertahannya kasih sayang di bumi. Begitu pula doa orang yang rendah hati. Semakin seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin Allah angkat derajatnya. Doanya lebih dekat kepada rahmat. Sedangkan orang yang sombong, sekalipun doanya panjang, tidak akan sampai ke langit. Saudaraku, jangan pernah meremehkan doa orang miskin yang sabar. Mereka mungkin tidak memiliki harta, namun mereka memiliki hati yang penuh dengan tawakal. Doanya tulus, doanya sederhana,
dan seringkali lebih cepat Allah kabulkan. Begitu pula doa orang yang sedang dalam perjalanan jauh mencari nafkah halal. Keringatnya menjadi saksi kesungguhan, peluhnya menjadi penguat doanya. Maka Allah pun mendengar doanya karena ia berjuang untuk keluarganya dengan jalan yang halal. Saudaraku, doa orang yang membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk juga lebih dekat dengan ijabah. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, dan siapa yang hidup bersama Al-Quran doanya tidak akan dibiarkan sia-sia. Doa orang yang berzikir di waktu pagi dan petang, doanya juga lebih didengar, karena ia selalu mengingat Allah di setiap waktu, dan siapa yang mengingat Allah, maka Allah pun mengingatnya. Saudaraku, ada doa yang lahir dari hati yang penuh cinta kepada Rasulullah. Orang yang memperbanyak salawat, doanya lebih mudah naik ke langit, karena salawat adalah sebab turunnya rahmat. Dan ketika rahmat Allah turun, maka doa lebih mudah terkabul. Ada juga doa yang mustajab dari orang yang selalu menutup aib saudaranya. Karena Allah mencintai orang yang menjaga kehormatan orang lain, doanya lebih didengar karena ia telah menjadi rahmat bagi sesama. Saudaraku, perhatikan juga bahwa doa tidak selalu dijawab dengan jawaban yang sama. Kadang Allah mengabulkan sesuai permintaan. Kadang Allah menunda untuk waktu yang lebih baik. Kadang Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih indah. Dan kadang, doa itu menjadi tameng dari musibah yang tidak kita ketahui. Karena itu, jangan pernah kecewa. Jangan pernah merasa doa kita sia-sia. Setiap doa tersimpan dalam catatan Allah. Setiap doa memiliki waktunya sendiri. Dan setiap doa adalah hadiah dari Allah untuk hambanya. Saudaraku yang mulia, kalau kita ingin doa kita lebih mudah dikabulkan, maka jagalah hati kita dari dosa. Jangan biarkan maksiat menutupi doa, karena dosa adalah penghalang terbesar bagi doa. Orang yang terus-menerus bergelimang dosa, sulit sekali doanya naik ke langit. Namun begitu ia bertobat, maka doa-doanya kembali bercahaya. Doa juga lebih mustajab ketika kita berdoa untuk orang lain dengan hati tulus, mendoakan kebaikan bagi sesama. Karena malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Dan ingatlah, doa yang lahir dari hati seorang mukmin tidak akan pernah kembali sia-sia. Entah Allah kabulkan di dunia, atau Allah simpan untuk akhirat, atau Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita membahas panjang tentang siapa saja orang-orang yang doanya dikabulkan, maka sekarang kita harus merenung. Apakah doa-doa kita termasuk doa yang dekat dengan ijabah? Ataukah doa kita masih terhalang oleh dosa dan kelalaian? Ketahuilah, doa bukan sekadar mengucapkan kata-kata, doa adalah keadaan hati. Doa adalah pengakuan akan kelemahan kita. Doa adalah tanda kerendahan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Semakin kita merasa kecil, semakin besar doa kita di hadapan Allah. Saudaraku, Allah mencintai doa yang lahir dari hati yang bersih, hati yang tidak menyimpan kebencian, hati yang penuh syukur dan penuh harap, karena doa yang paling tulus adalah doa yang lahir dari hati yang penuh cinta kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita. Jangan biarkan iri, dengki, dan amarah memenuhi hati, karena hati yang kotor membuat doa sulit naik ke langit, sedangkan hati yang lembut membuat doa lebih cepat diterima. Saudaraku, jangan pula kita berdoa untuk keburukan. Doa bukanlah senjata untuk membalas dendam. Doa adalah sarana untuk memohon kebaikan. Karena Allah tidak menyukai doa yang penuh kebencian. Allah lebih mencintai doa yang penuh kasih sayang. Doa yang mustajab seringkali lahir dari hati yang pemaaf. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, doanya lebih mudah dikabulkan. Karena Allah mencintai orang-orang yang suka memberi maaf. Saudaraku, ingatlah doa adalah cahaya yang tak pernah padam. Sekalipun hidup kita penuh ujian, selama kita masih berdoa, kita tidak akan pernah sendirian. Doa adalah kunci setiap pintu. Doa adalah obat setiap luka. Doa adalah penguat setiap hati yang rapuh. Maka jangan berhenti berdoa. Bahkan ketika engkau merasa lelah, bahkan ketika engkau merasa doa tak kunjung terkabul. Karena Allah sedang menguji kesungguhanmu. Apakah engkau benar-benar berharap kepadanya, atau engkau hanya sekadar mengucapkan kata-kata? Saudaraku, orang-orang yang dikabulkan doanya bukanlah orang-orang yang sempurna. Bukan pula hanya orang-orang besar dan terkenal, tetapi bisa jadi mereka orang biasa, orang sederhana, yang lisannya tidak banyak berkata, namun hatinya selalu bersama Allah.
Mereka bisa jadi seorang ibu yang berdoa untuk anaknya, seorang ayah yang berdoa dalam kesunyian, seorang anak yang menangis di malam hari memohon ampun, seorang musafir yang lelah namun terus berharap, seorang fakir miskin yang tetap sabar dalam kesempitan. Mereka semua adalah orang-orang yang dekat dengan ijabah. Saudaraku, kita pun bisa menjadi bagian dari mereka. Kita bisa menjadi orang-orang yang doanya mustajab. Asalkan kita menjaga hati kita, asalkan kita menjaga keikhlasan kita, asalkan kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Caranya sederhana. Mulailah dengan selalu yakin kepada Allah. Yakin bahwa Allah Maha mendengar. Yakin bahwa Allah Maha mengabulkan. Jangan ragu, jangan putus asa, karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berdoa kepadanya. Kedua, jaga makanan dan minuman kita dari yang haram, karena doa yang lahir dari perut yang halal lebih mudah naik ke langit, sedangkan doa dari perut yang kotor terhalang dari rahmat Allah. Ketiga, perbanyak amal saleh, karena amal baik menjadi penguat doa. Jangan hanya berdoa, tetapi iringi dengan kebaikan, karena Allah mencintai hamba yang beramal sebelum meminta. Keempat, bersabarlah dalam doa. Jangan tergesa-gesa, jangan berkata, "Aku sudah berdoa tapi Allah belum mengabulkan." Karena doa bukan sekadar tentang waktu, tetapi tentang bagaimana Allah melihat kesungguhanmu. Dan yang kelima, jangan lupa berdoa untuk orang lain. Karena semakin engkau mendoakan orang lain, semakin besar peluang doa itu kembali untuk dirimu. Inilah rahasia agar doa-doa kita lebih banyak terkabul. Saudaraku, jika hari ini engkau merasa doa-doamu belum juga terjawab, janganlah engkau putus asa. Mungkin Allah sedang menundanya, karena Allah tahu waktu yang lebih tepat. Mungkin Allah menggantinya, karena Allah tahu sesuatu yang lebih baik. Atau mungkin Allah menyimpannya untuk akhirat, sebagai tabungan pahala yang jauh lebih indah. Karena doa tidak pernah hilang, doa tidak pernah sia-sia. Doa adalah harta abadi seorang mukmin. Doa adalah tanda cinta Allah kepada kita. Maka teruslah berdoa. Jadikan doa sebagai nafas hidupmu. Jadikan doa sebagai kekuatanmu. Jadikan doa sebagai penopang langkahmu. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang doanya dikabulkan Allah. Menjadi orang-orang yang ketika berdoa, langit pun terbuka. Menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah. Amin ya Rabbal Alamin.